Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu dosen Ibu Waudesari Amalia, izinkan saya memaparkan hasil proposal penelitian saya kualitatif yang berjudul Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Anak Usia Dini di Sekolah PAUD Merunga Desa Laea, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan. Saya sendiri Ermawati dengan NIM 224731778, program studi pendidikan guru pendidikan anak Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari 2026. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang penting dalam membentuk kepribadian anak usia dini. Di masa anak usia dini ini dikenal sebagai masa peka atau critical period, di mana anak memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyerap berbagai pengalaman dan nilai-nilai yang diberikan oleh lingkungan. Dalam konteks nilai-nilai ini seperti karakter, kedisiplinan menjadi unsur penting yang perlu ditanamkan anak sejak dini sebagai proses internalisasi moral yang akan membentuk perilaku anak yang di masa yang akan mendatang. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru dalam membentuk karakter anak usia dini usia 5-6 tahun kelompok B di PAUD Merunga Desa Laea, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan. C. Penelitian ini bertujuan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan bagaimana perilaku disiplin anak usia dini di PAUD Merunga. 2. Peran guru dalam membentuk kedisiplinan pada anak usia dini di PAUD Merunga. 3. Mengidentifikasi tantangan apa yang dihadapi guru dalam menerapkan perilaku disiplin terhadap anak yang tidak hadir di sekolah dengan tepat waktu. D. Manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu penelitian diharapkan bagaimana memperkaya kajian keilmuannya dalam bidang pendidikan dan nilai-nilai karakter anak usia dini, terutama pada peran strategi guru dan dalam memberikan proses internalisasi nilai pada anak usia dini. Penelitian juga ini dapat diharapkan menjadi referensi akademik dan dapat juga menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang mengangkat tema serupa dalam ranah pendidikan karakter anak. 2. Manfaat praktis. Di sini manfaat praktisnya ada 4. Yang pertama bagi guru. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi kepada para pendidik PAUD mengenai bagaimana strategi, pendekatan serta praktik pembelajaran yang ada dalam pembelajaran yang efektif untuk dalam menanamkan nilai disiplin, pembentukan karakter, disiplin secara kontekstual, terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya B. Bagi lembaga pendidikan. Ini memberikan pengembangan dalam kebijakan internal, khususnya terkait program pembiasaan dan peraturan kelas serta pelatihan guru dalam rangka memperkuat karakter di lingkungan PAUD. Selanjutnya bagi orang tua. Bagi orang tua ini menjadikan acuan literatur bagaimana seorang guru dan orang tua dalam mendukung kedisiplinan anak. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, ini menjadi acuan atau sumber literatur bagi peneliti yang berminat bagaimana mengkaji ulang dalam pendidikan karakter maupun pengembangan kurikulum PAUD. Selanjutnya definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat konsep utama yang didefinisikan secara operasional, yaitu peran guru dalam membentuk karakter disiplin anak usia dini yang sulit mengikuti aturan tata tertib di sekolah. Yang pertama itu 1, peran guru.
secara secara operasional peran guru ini merujuk pada bentuk segala tindakan, sikap dan strategi tanggung jawab serta merancang bagaimana merancang pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dalam membentuk karakter disiplin anak usia dini. Ya, yang kedua karakter disiplin. Karakter anak usia dini ini didefinisikan sebagai bagaimana menunjukkan perilaku dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai norma dan prinsip baik dalam berbagai situasi dan konteks. Selanjutnya 3, anak usia dini. Anak usia dini yang sulit mengikuti disiplin waktu dan memiliki kesulitan dalam mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Ini berdasarkan hasil observasi guru, catatan perilaku serta mewawancarai orang tua atau orang tua wali anak. Bab 2, kajian pustaka. A. Pengertian peran. 1. Peran pedagogis. Peran pedagogis ini merupakan dimensi utama yang melekat pada seorang guru bagaimana melaksanakan proses pembelajaran dalam yang berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan organisator. Dan kegiatan pembelajaran ini merancang secara sistematis untuk mendukung perkembangan kognitif efektif dan psikomotor peserta didik. Menurut Saudi Sukmadinata 2009, peran pedagogis mencakup tanggung jawab guru dalam menyusun dan merencanakan pembelajaran yang efektif serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, peran sosial. Di sini guru memiliki peran penting dalam memiliki kompetensi sosial peserta didik melalui proses interaksi yang berkelanjutan dan bermakna. Menurut perkembangan sosial Vygotsky, interaksi merupakan fondasi utama dalam proses belajar anak. 3. Moral dan karakter. Peran guru sebagai pembentuk moral dan karakter merupakan aspek strategi dalam pendidikan, khususnya penguatan nilai-nilai kehidupan pada anak sejak dini. Pembentukan karakter ini tidak dapat dipisahkan dari peran guru sebagai panutan atau role model, pembimbing dan penanaman nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan serta sikap toleransi dan adil. 4. Peran manajerial. Peran manajerial ini merujuk pada kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran agar berjalan secara tertib, efektif, dan kondusif. Guru sebagai manajer kelas memiliki tanggung jawab dalam merancang dan mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam ruangan kelas. 5. Peran evaluatif. Evaluatif ini atau proses integral dalam pendidikan yang bertujuan untuk bagaimana mengetahui efektivitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Guru sebagai evaluator bertanggung jawab dalam menilai bagaimana pencapaian hasil belajar anak baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Selanjutnya peran inovatif. Dalam peran inovatif ini bagaimana dalam menghadapi zaman dan bagaimana mengetahui peserta didik yang semakin berbeda-beda atau kompleks ini. Guru dituntut bagaimana menjalankan peran ini sebagai peran inovatif, bagaimana melibatkan kemampuan berpikir kreatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metode pembelajaran. Selanjutnya B. Teori karakter. 1. Moral knowing atau pengetahuan moral. Di mana moral knowing ini adalah kemampuan seorang individu untuk mengenali dan memahami nilai-nilai moral seperti kejujuran,
disiplin, tanggung jawab, dan keadilan pada anak usia dini. Pengetahuan moral ini berkembang melalui proses pengamatan, pembiasaan, dan interaksi lingkungan sosial, terutama dengan guru dan orang tua. Selanjutnya, 2, moral feeling atau perasaan moral, di mana moral feeling ini seorang anak bagaimana memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral yang mencakup perasaan empati, malu, bangga, cinta kasih, dan hati nurani, serta perasaan moral. Ini sangat penting karena menjadi motivasi instrik dalam bertindak secara etis. 3, moral action atau tindakan. Ini merujuk pada perilaku nyata yang dilakukan seorang individu sebagai mana hasil dari pemahaman dan perasaan terhadap nilai-nilai moral. Selanjutnya, self regulation atau pengendalian diri. Pengendalian diri ini atau self regulation merupakan bagian integral dari karakter yang berperan dan mengatur bagaimana perilaku dan emosi seorang anak agar tetap sesuai dengan norma dan nilai sosial. 5, integritas, konsistensi nilai perilaku, yaitu bagaimana integritas ini, bagaimana konsistensi antara nilai yang diyakini, ucapan yang disampaikan, dan tindakan apa yang dilakukan dalam integritas dan dalam konteks anak usia dini ini menunjukkan sejauh mana bagaimana anak mulai menunjukkan keterkaitan antara apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan secara berulang. Lapsley dan Narvaez 2006 menyebut bahwa integritas sebagai fondasi kepribadian yang dibangun melalui proses internalisasi nilai dan pembiasaan perilaku yang sesuai. C, teori disiplin. Di sini ada beberapa teori disiplin, yang ada 4. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan perilaku anak yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan mereka. Selanjutnya, disiplin otoriter, di mana anak-anak yang selalu berfokus dalam penggunaan kekuasaan dan pendekatan. Ini seringkali menggunakan guru selalu menggunakan seperti hukuman, ancaman, dan untuk membuat anak patuh dan mengikuti aturan. 3, disiplin permisif. Pendekatan perilaku ini berfokus pada kebebasan dan fleksibilitas yang besar. Bagaimana batasan serta pendekatan ini seringkali menetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Selanjutnya,